di satu sisi nanti disangka kelompok yang itu, nanti di sisi lain disangka kelompok radikal, apalagi pakai peci. Mangan enak, lanturu kepenak. Kalau dia nggak sanggup memenuhi makanan dia sendiri, dia nggak akan punya kedaulatan, dia nggak akan punya kemerdekaan, dia akan menjadi kuli di antara bangsa kuli kayak gitu loh. Jadi halo sahabat Koi, selamat datang di podcast Rebuk Pangan Indonesia. Seperti biasa di podcast ini kita nanti akan membahas seputar pangan dan juga apalagi Pak Hendro, kita akan membahas seputar sejarah. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Koi, segera subscribe sekarang, di follow Instagramnya di Food Bank ID untuk bisa cari tahu nih kira-kira di episode selanjutnya kita bakal bahas tentang apa. Dan yang belum tonton episode kemarin jangan lupa ditonton dulu. Oke, sekarang di sebelah saya sudah ada Mas Hendro. Jadi Mas Hendro ini adalah founder Food Bank of Indonesia. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih, Pak? Tentang gerakan di lapangan soal membuka akses pangan. Tentang FOI, apa itu FOI? Begitu? Apa aja deh pokoknya yang ditanya. Apa aja? Oke, nanti kita akan bahas. Apalagi ini momentumnya lagi momen kebangkitan nasional ya Pak ya. Dan juga tanggal 20 Mei kemarin emang Food Bank of Indonesia ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang pergerakan FOI di lapangan tadi, kemudian ada tentang makanan juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Rembuk Pangan. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Nah, Mas Hendro, kenapa ya saya tuh penasaran nih, di momen kebangkitan nasional ini ternyata kan FOI juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Kenapa Food Bank of Indonesia lahir bertepatan dengan momen kebangkitan nasional? Sebenarnya apakah ada makna di balik itu, alasan di balik itu gitu? Ya, sebenarnya prosesnya sebelum tanggal 20 Mei, tapi ada serangkaian rapat yang kemudian kita sepakati itu di sekitar Mei, dan kita sepakati bahwa tanggal lahirnya ada tanggal 20 Mei. Kenapa 20 Mei itu? Karena kita mengagumi pergerakan Budi Utomo, pergerakan organisasi-organisasi yang membuat kita lebih teratur pergerakannya sehingga berujung pada kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Oke. Kira-kira gitu. Memang ada makna yang sangat besar ya di baliknya itu. Nah, saya jadi penasaran sih Pak, memang sebenarnya makna dari kebangkitan nasional. Tadi katanya Mas, sekarang Pak, nanti Pak dia habis itu. Oh iya benar. Sebentar lagi sih Mbak, nanti selesai. Iya, maaf ya Mas gitu. Ulang lagi. Jadi saya penasaran nih Mas, sebenarnya makna dari kebangkitan nasional sendiri itu apa? Apakah benar ya? Jadi kebangkitan nasional itu merupakan awal mula adanya organisasi-organisasi modern yang kemudian menginspirasi pergerakan-pergerakan lain yang serupa dan kemudian mencapai kemerdekaan Indonesia. Kalau inspirasinya saya bisa jawab, karena ya betul kalau saya sendiri terinspirasi dan saya kebetulan mendirikan organisasi ini kan. Tapi soal tadi pergerakan Budi Utomo sekarang nanti Mas JJ aja, karena saya kalau masuk ke situ nanti Mas JJ-nya pamit. Nah, Oke. Tapi intinya begini, intinya bahwa menurut saya perjuangan kita itu belum selesai sebagai sebuah entiti bangsa, orang-orang yang ada di kepulauan Nusantara itu, gitu, dan itu terdiri dari suku-suku dan sebagainya. Selama sekian, kalau ini belajar sejarah SD ya, selama sekian ratus tahun kita disetir, didikte oleh orang lain dari luar wilayah gitu, dan kemudian kita merdeka, kita berjuang untuk setiap warga mempunyai akses terhadap pangan, dan menurut saya ini belum selesai. Kenapa? Karena ternyata kok ya angka stuntingnya masih tinggi, kurang gizinya masih lumayan. Kemudian memang ada perbaikan untuk tingkat kelaparan gitu, tapi ya untuk sekian puluh tahun merdeka itu belum selesai. Jadi sekarang kita punya slogan merdeka 100%. Artinya kalau kita mau merdeka sampai 100%. Dan semua warga harus punya akses terhadap pangan yang baik dan bermartabat. Gitu. Akses pangan ya di sini ya, yang digarisbawahi. Ya. Merdeka 100% ya Pak. Jadi
Mungkin sekarang ini karena memang perjuangannya belum selesai, jadi mungkin dianggapnya merdekanya belum 100% begitu ya Mas Hendro? Iya, iya. Dan kita berusaha, kita ikuti aja SDGs 2030. Kita ingin mendirikan bank-bank makanan, baik yang FOI maupun yang bukan FOI, itu di banyak tempat di Indonesia gitu. Nanti tinggal kita bergabung aja dan memastikan bahwa semua orang di sekitar bank-bank makanan itu punya akses terhadap pangan yang baik dan bermartabat tadi itu. Siap, menarik sekali ini. Dan kebetulan kita nggak sendirian ya Mas Hendro, di sini ada Bang JJ Rizal, sejarawan yang sangat kece dan luar biasa. Kemudian ada juga Bu Murdiati Garjito, dan beliau adalah pengamat dan pemerhati makanan Indonesia yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bang JJ dan Bu Mur. Terima kasih sudah bergabung di podcast Rembuk Pangan Indonesia. Mungkin menyambung dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Hendro ya Bang JJ. Aku mau nanya-nanya lagi nih Bang JJ. Esensi dari kebangkitan nasional itu kira-kira kalau dari sisi sejarah nih Bang JJ, itu tuh gimana Bang? Ya, ini menarik ya, karena ada dua kata yang digabungkan bersamaan antara kebangkitan nasional dengan kedaulatan pangan. Kalau misal kita mau mendengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Mas Hendro, dan itu dua kata yang menurut saya sangat penting apabila kita bicara tentang kemerdekaan, maka ujung asal usul pangkalnya itu adalah kebangkitan nasional. Karena gerakan kebangkitan nasional itu gerakan semacam revivalism itu secara nasional di awal abad ke-20, karena ada kesadaran gerakan-gerakan yang dilakukan sebelum awal abad ke-20 adalah gerakan-gerakan yang tidak akan mampu melawan kolonialisme yang terstruktur, terorganisir, dan bekerja dengan semacam sistem ideologi yang begitu kuat, yang tercermin dalam struktur dunia kolonial begitu ya. Nah, karena itulah sering disebut dengan ungkapan Jawa bahwa kebangkitan nasional itu semacam apa ya, bahasa Jawanya tuh bang wetan begitu ya, artinya kecerahan di langit timur begitu. Jadi kalau kita ingat bukunya Kartini itu, habis gelap terbitlah terang, itu kan menjadi kias begitu ya. Kartini seorang perempuan memulai kias, ya kias itu bukan dari Kartini tapi dari penyunting bukunya Ibu Abendanon. Tapi kalau kita baca banyak surat dari Kartini, maka dia memainkan kias antara terang dan gelap untuk memperbandingkan sebuah zaman gitu. Dan kias itu kemudian dipakai oleh pemuda-pemuda seperti Cipto ini yang bahkan punya kelompok diskusi namanya Kartini, dan karena itu kemudian disebut sebagai Bang Wetan atau kebangkitan nasional, karena idenya itu tentang matahari. Dan kalau kita bicara tentang matahari di timur, kita bicara tentang dunia tropis, kita bicara tentang kolonialisme yang datang karena dunia tropis memiliki kekayaan alam yang mengundang mereka berabad-abad sebelumnya. Itu yang orang bilang kolonialisme itu asalnya dari dapur. Dan Soekarno merumuskan itu dengan baik di dalam pidatonya Indonesia Menggugat di Landrat di Bandung. Dia bilang, apakah itu kolonialisme? Dia bilang, nafsu mencari rezeki dengan berbagai macam cara. Rezekinya itu dari mana? Ya dari sumber daya alam. Itu yang menurut saya menarik. Jadi kalau kita bicara tentang kebangkitan nasional dan kita bicara tentang kedaulatan pangan, dan kita tadi menyebut juga Soekarno, maka kita harus ingat bahwa Soekarno itu orang yang bicara bahwa kita nggak bisa menyusun sebuah rencana, apalagi rencana yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, sebelum kita punya kemerdekaan. Jadi kalau kita mau bicara tentang kedaulatan pangan, kita nggak bisa di zaman kolonial, karena mereka nggak punya politik kedaulatan pangan, karena mereka hanya berpikir untuk dunia mereka. Jadi dunia kolonial itu kan berjalan secara struktural ya, dalam 3 kelas yang bersifat sangat rasis begitu ya. Satu European, Vreemde Oosterlingen, kemudian Inlander. Nah, dalam dunia makanan juga nih, makanan-makanan Inlander, kalau kita baca resep J.M. Cathenasius yang dibuat pada awal abad ke-20 itu kentara bagaimana cara dunia timur direpresentasikan dalam makanan, dalam konteks eksotikanya, dan dalam sampulnya. Kalau Bu Mur pasti bisa cerita lebih luas ya. Kita bisa melihat bagaimana dapur pribumi itu dikuasai oleh nyonya Eropa.
Jadi sampulnya itu ada seorang nyonya Eropa dan di baliknya bayang-bayang seorang babu pribumi sedang memasak begitu. Itu kita sudah bisa tahu bahwa ada dua arus makanan pribumi dan makanan Eropa. Dan kalau kita bicara reshuffle misalnya, peristiwa makan besar orang Eropa karena malu mau makan nasi lagi, maka mereka upacarai, itu kita bisa melihat bahwa makanan kita itu ditaklukkan begitu ya. Mereka kalau menganggap nasi itu makanan nomor 2 gitu, makanan pribumi itu makanan nomor 2 begitu ya. Dan nanti kita akan melihat itu bahwa dalam fenomena yang panjang, rasisme dalam makanan ini juga hidup, dan itu bawaan dari dunia kolonial. Ada makanan barat yang begitu dominan begitu dan dianggap adiluhung begitu ya, dan ada di bawahnya makanan pribumi yang dianggap makanan kelas kambing begitu. Sehingga kalau kita dengar Bu Mur itu bicara, kita akan merasakan bagaimana amarah dari Bu Mur, bagaimana kita banyak kehilangan makanan-makanan karena sifat yang rasistik kita terhadap makanan dan kekayaan kita sendiri. Dan artinya kalau kita bicara kebangkitan nasional, itu persoalan kesadaran identitas. Nah, identitas inilah yang hilang dalam konteks kalau kita mau bicara tentang pangan, kalau bicara tentang kedaulatan. Maka kalau lidah kita nggak merdeka, maka kita nggak akan pernah punya kedaulatan pangan. Dan kata itu bersayap luas sekali menurut saya. Bukan hanya kita setelah merdeka punya kedaulatan pangan, jangan-jangan juga kita setelah merdeka kita nggak punya kedaulatan pangan. Nah, ini menurut saya pentingnya kita bicara konteks kebangkitan nasional dengan kedaulatan pangan. Persoalan besarnya adalah satu, persoalan identitas ya. Yang kedua itu persoalan, artinya di dalamnya ada persoalan mental ya. Yang berikutnya juga yang penting adalah bahwa kita seharusnya setelah merdeka punya sebuah politik pangan nasional yang serius begitu. Jadi makanan ini bukan persoalan yang nggak serius, tapi persoalan yang sangat serius. Tapi saya sendiri kalau kita bicara misalnya pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni gitu ya, kita akan menemukan metafor Soekarno menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan dapur. Misalnya kuklet begitu ya, dia sebut begitu. Nah, itu metafor-metafor itu sebenarnya menurut saya bersayap juga ya, bisa menerbangkan kita kemana-mana begitu tentang apa yang dikatakan oleh Soekarno di tahun 1930-an. Lalu kemudian dibentuk juga oleh orang seperti Tan Malaka yang tadi disebut Pak Hendro, jargonnya merdeka 100% itu kan jargonnya dari Tan Malaka itu. Jargonnya orang kiri ya, sosialisme itu yang semua harus mendapatkan haknya, hak akses atas bukan hanya kemerdekaan, keadilan, tapi juga akses terhadap pangan. Jadi kekayaan pangan kita, kebinekaan pangan kita itu harusnya menjadi identitas kita dan ditempatkan dalam kesetaraan gitu. Itu loh baru kita bisa ngomong merdeka 100% begitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya kembali lagi tentang kebangkitan nasional dan kedaulatan pangan, saya pikir problem kita yang paling besar hari ini adalah kita tidak punya kedaulatan pangan, jangan-jangan, dan artinya jangan-jangan juga kita tidak punya kemerdekaan. Dan kalau dalam konteks demikian mungkin kita kehilangan identitas, dan dalam konteks ini sejarah menjadi sangat penting. Nah, gerakan kebangkitan nasional itu adalah gerakan kesadaran sejarah. Kalau kita ya misalnya mengingat bagaimana Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai orang yang mempelopori pendirian Budi Utomo pada awal abad ke-20 berpidato di Parangtritis tentang bagaimana dulu Jawa, dia bicara tentang Jawa ya, memiliki sejarah yang besar. Artinya itu identitas kita yang besar. Dan hari ini kita dalam situasi yang kerdil, yang kecil, yang masa depannya seolah-olah suram. Dan karena itu perlu sebuah kesadaran kelompok intelijensia untuk membangun sebuah kesadaran kultural. Nah, menurut saya masalah pangan ini bukan hanya perlu gerakan gerakan politik, juga gerakan kesadaran kultural. Saya pikir
Itu ya konteks kalau kita bicara kebangkitan nasional dan kedaulatan pangan. Tapi sebelumnya saya mau menyatakan diri dulu, boleh nggak nih? Karena tadi disebut-sebut Tan Malaka segala. Terus, gitu. Dalam konteks sekarang, sebutan-sebutan itu kadang-kadang ada sensitifnya. Di satu sisi disebut Tan Malaka, nanti dituduh grup yang itu tadi saya dibilang kiri juga. Sebetulnya saya ada di kanan yang Mutia kan. Iya, di sebelah kanan saya kebetulan. Di satu sisi nanti disangka kelompok yang itu, nanti di sisi lain disangka kelompok radikal, apalagi pakai peci. Nah, peci ini juga bukan apa-apa, ini tadi habis sholat Jumat ya udah dipakai aja, kebetulan ini pemberian dari relawan Sukabumi, dan saya kok merasa ketika saya lewat ada perempuan saya pakai peci ini, perempuan pada ngeliat gitu, jadi ya udahlah. Daya tarik tersendiri ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, tapi ini tadi menarik, saya nyela sedikit nggak apa ya, tadi ada yang menarik dari Mas JJ, itu tadi kolonialisme itu asalnya dari dapur. Betul begitu ya Mas ya? Berarti itu ngomong soal tentang mengisi perut, tentang kesejahteraan, dan seterusnya, yang kemudian menjadikan seolah-olah satu bangsa itu derajatnya berbeda dengan bangsa yang lain, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, sementara kalau kita ngomong soal akses pada pangan, itu adalah hak azasi atau hak dasar semua manusia, mau itu warnanya kuning, hitam, belang-belang, nggak ada warnanya, putih dan sebagainya, semua yang disebut manusia, bahkan bukan manusia pun itu punya hak terhadap pangan. Jadi kalau kita punya hewan segala itu kan harus kita kasih makan, kita bertanggung jawab, kita sebagai khilafah gitu, sebagai pemimpin di muka bumi, kita bertanggung jawab bahwa semua yang butuh makanan itu berhak atas pangan, apalagi manusia gitu. Jadi ada konsep kesetaraan di sini. Dan tadi Mas JJ juga kayaknya setuju dengan kita bahwa ternyata merdeka itu jangan-jangan belum selesai. Makanya kita bilang mesti berjuang lagi merdeka 100%. Nah, terus ada yang menarik juga dari Bang JJ, Mas Hendro. Aku juga jadi, mungkin sahabat-sahabat Koi di sana juga bertanya-tanya, dari tadi kan ada dibahas bahwa ada kolonialisme dari dapurnya Belanda yang kemudian akhirnya kita kehilangan identitas ya, akan panganan lokal kita sendiri, begitu ya Bang JJ. Terus juga dibahas tentang kedaulatan pangan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak sih Bang JJ, kira-kira kedaulatan pangan itu sendiri itu apa gitu? Kayaknya teman-teman di sana juga bertanya-tanya. Ya, ini kata yang menarik ya menurut saya, karena tadi saya kutip pernyataan Bung Karno, dan itu dari tahun 30 ya. Artinya dari masa the age of ideology gitu ya. Setelah the age of nation gitu ya. Artinya pembentukan gagasan tentang nation, kemudian ideologi apa yang akan mengisi, dalam arti pandangan hidup kita ke depan gitu. Dan pandangan hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita makan gitu. Karena akhirnya manusia itu untuk survive itu butuh makanan. Karena itu kalau dia nggak sanggup memenuhi makanan dia sendiri, dia nggak akan punya kedaulatan, dia nggak akan punya kemerdekaan, dia akan menjadi kuli di antara bangsa kuli kayak gitu loh. Jadi lidahnya pun dijajah, bayangin. Itu seperti itu. Itu kata-kata yang menurut saya mengingatkan bahwa nanti kita akan bisa melihat sih ya pada masa setelah merdeka, kemudian sayang waktunya pendek karena ada jeda kabinet parlementer, kemudian baru tahun 59 Soekarno menjadi presiden penuh dan mulai membuat sebuah proyek pembangunan semesta berencana. Dan yang paling menarik, 8 rencana terbesar dari proyek pembangunan semesta berencana itu adalah pembangunan kedaulatan pangan dan menjalankan politik pangan nasional. Yang paling menarik adalah ini dimanifestasikan salah satunya dalam bentuk buku yang disebut Mustika Rasa. Nah, penggunaan kata mustika ini menarik ya, karena Soekarno sendiri punya panca ajimat. Jadi ada ajimat revolusi, tapi revolusi tanpa mustika rasa, yaitu berbahaya. Karena apa? Karena revolusi yang berjalan tanpa kedaulatan pangan itu akan sesat dan akan berbahaya. Jadi kalau sekarang misalnya terbit buku Mustika Rasa, jangan dibaca sebagai buku resep, buku penuntun untuk orang masak-memasak. Tapi bagaimana kita memahami
sebuah politik atau ideologi pangan nasional dan ujungnya adalah kedaulatan pangan, tentang bagaimana seharusnya kita menempatkan produk pangan lokal, terutama makanan-makanan pokok, dan basis dari itu semua dapur-dapur rumah kita. Nah, ini yang menurut saya nanti kita akan dengar baik ya dari Bu Muri ya, tentang bagaimana fungsi dapur kita itu sebagai ruang kedaulatan pangan kita. Dapur rumah kita sendiri, dapur di tiap lokal-lokal kita sendiri, begitu, itu menjadi pusat kedaulatan. Bagaimana transfer knowledge, pengetahuan kita tentang kedaulatan pangan itu berpulang pada dapur. Dapur yang berubah itu akan mengubah kedaulatan kita dalam konteks kemerdekaan lidah kita. Ini yang saya pikir sumbangan dan sesuatu yang sangat penting, karena nanti dari dapur kita akan tahu ya bahwa apakah kita punya kesadaran nasional, punya kepribadian nasional, punya kesadaran nasional, itu terbaca dari dapur kita. Misal ada satu daerah begitu, dia tidak sanggup merumuskan apa makanan khas daerahnya. Misalnya Lumajang begitu, itu bupatinya sampai pusing itu gimana caranya menemukan makanan khas Lumajang begitu sehingga nggak mengadopsi rawon misalnya. Artinya dapur dari masyarakat Lumajang itu bermasalah, transfer knowledge, transfer pengetahuan tentang pangan yang merupakan identitas kawasan, dan ini bukan tapi banyak daerah di Indonesia punya problem yang sama menurut saya. Artinya kita mengalami krisis identitas dan itu asalnya dari dapur. Jadi kita seperti kolonialisme berasal dari dapur, dan kedaulatan kita juga bisa hilang dari dapur begitu. Ketika dapur, nah buku Mustika Rasa itu dimulai hampir seperempat dari hampir 1.300 halaman isinya tentang dunia dapur. Jadi mahkota dari kedaulatan pangan kita itu ada di dapur, dan bagian dari proyek nasional tentang konsep pangan nasional yang besar ya dari Mustika Rasa itu sumbunya itu, asnya itu, porosnya itu ada di dapur. Ya kalau bahasanya Pak Hendro itu, dari dapur kita akan bisa melihat akses kita terhadap sumber pangan. Seluas apa, sekuat apa, kita akan bisa melihat dan bisa punya mistar untuk mengukur akses kita terhadap pangan itu. Dari dapur kita, apakah isi dapur kita itu pangannya seperti apa? Nah, sebenarnya dapur ngebul itu bukan konteks ekonomis ya, tapi lebih pada konteks kultural begitu ya. Dapur ngebul itu artinya siklus hidup yang terus berjalan. Nah, dari arsitektural ruang orang Betawi itu dapur bagian paling besar dari rumah. Nah, dapur yang besar itu ditunjang ruang yang lebih besar lagi, yaitu pekarangan. Dari pagar sampai pekarangan itu ruang hidup yang bisa memberi hidup bagi orang yang berada di rumah itu dan sekitar rumah itu. Ya, ada pohon nangka, ada pohon rambutan, sehingga dalam siklus hidupnya orang Betawi itu menandakan musim bukan dengan bulan tapi buah. Musim rambutan, musim duku, musim manggis gitu loh. Musim nangka gitu. Itu menurut saya dalam ungkapan yang katanya kampungan itu tercermin kedaulatan pangan menurut saya. Rumah itu ditentukan oleh lingkungan rumah itu sendiri, tidak menggantungkan. Ya itu yang menurut saya mungkin berkepribadian dalam kebudayaan ya, dalam konteks lidah kita ya, kebudayaan dapur kita begitu.
Dan itu bukannya dalam artian eksklusif ya, justru sangat inklusif. Misalnya dari dapur orang Betawi kita bisa lihat dalam ritus hidupnya yang terpenting misal Lebaran, itu tidak ada makanan-makanan Islam. Mayoritas makanannya adalah makanan-makanan Kristen dan makanan-makanan dari upacara orang Tionghoa paling besar yaitu Xinjia atau Imlek. Makanan Arab kayak korma itu baru datang belakangan setelah Muhammadiyah masuk di awal abad ke-20 gitu. Nah, jadi kita bisa melihat dari dunia dapur ruang orang Betawi yang sangat inklusif juga. Nah, di meja makannya ruang yang paling privat, itulah saya katakan ngebul di sini bukan dalam artian sistem ekonominya berjalan, sebuah sistem kapitalistik yang berjalan, tapi sistem kultural yang berjalan. Artinya kehidupan dan siklus hidupnya yang sehat. Nah, sistem kultur bisa juga sebenarnya mencerminkan jalan pangan ya, dalam arti begini. Semua berakhir di dapur dan dapur itu menjadi sebuah pusat kegiatan. Kalau tadi ngomong musim rambutan, musim ini, musim itu, artinya ada hubungan antara manusia dengan tanah di mana dia berada gitu, sehingga dari tanah itulah tumbuh tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Kalau itu menurut buku yang Jared Diamond itu kan dia mengupas dengan cukup baik keterkaitan antara manusia tinggal di satu tempat, kemudian bisa mendomestikasikan pangan dan hewan, kemudian dari situ sebuah bangsa itu bisa menjadi besar dan bangsa lain menjadi punah. Jadi ada keterkaitan. Nah, nanti di tengah diskusi ini saya bisa sampaikan bahwa ternyata belakangan ini di kita itu ada keterkaitan antara manusia dengan tanahnya itu mulai terputus gitu, sehingga ini menjadi sebuah masalah besar, sebuah tantangan, sehingga gimana caranya memerdeka 100% kalau antara manusia dengan tanahnya aja masih belum nyambung. Kebetulan tadi bikin dapur ngebul itu Mas, itu tema kampanye FOI kerja bareng dengan FTB UGM dan KKP untuk membuat kita kembali menjadikan dapur sebagai satu pusat kegiatan di dalam keluarga. Itu nanti katanya banyak pada gizi anak-anak dan sebagainya.